Sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia berhasil melewati berbagai ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan. Banyak sekali suatu pemecah belah yang senantiasa membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, antara lain sentimen suku, agama, ras, dan antar golongan. Namun, bangsa Indonesia wajib bersyukur karena masih memiliki konsep dasar falsafah Pancasila yang dilandasi nilai-nilai sejarah, cita-cita, dan ideologi sebagai pemandu untuk mencapai tujuan negara. Falsafah Pancasila memandu bangsa Indonesia memandang dinamika kehidupan dan menentukan arah pemecahan perihal politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan menuju masyarakat yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Memperhatikan keadaan dan permasalahan saat ini maupun yang akan datang, maka posisi dan eksistensi seorang pemimpin sangatlah penting. Pemimpin merupakan penggerak dan motivator seluruh komponen bangsa untuk menjalankan kehidupan nasional dalam rangka pencapaian tujuan. Bagi bangsa Indonesia, yang dibutuhkan adalah sistem kepemimpinan yang dapat menjalankan visi yang dilandasi nilai-nilai falsafah Pancasila. Pemimpin merupakan sosok yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, memberi petunjuk, dan juga mampu menentukan individu atau kelompok. Dengan ini, seorang pemimpin dapat menjadi perantara dalam menuntun masyarakat untuk menerapkan karakter yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila memiliki 5 nilai yang sesuai dengan sila-silanya, yaitu yang pertama nilai ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan jalannya roda organisasi, karena tanpa adanya faktor kepemimpinan yang berfungsi sebagai penggerak dalam pelaksanaan segala kegiatan, maka pelaksanaan organisasi tidak akan berhasil. Di dalam kepemimpinan penting sekali adanya kerjasama, karena kerjasama dapat dikatakan sebagai kunci untuk suksesnya seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya. Hal inilah yang menarik untuk mengupas sedikit tentang konsep kepemimpinan Pancasila. Pancasila diciptakan sebagai pedoman negara Indonesia dalam bertindak. Untuk itu, diperlukan kontribusi dari seorang pemimpin agar cita-cita suatu negara dapat tercapai. Pemimpin perlu untuk menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila dalam segala tindakan dan aktivitasnya agar dapat membantu untuk mewujudkan cita-cita negara Indonesia. Pancasila sebagai nilai merupakan suatu hal yang harus diresapi, dipedomani, dan dipercayai sebagai falsafah hidup bangsa yang menjadi dasar moral dan etika. Kepemimpinan Pancasila dapat diartikan sebagai kepemimpinan yang dijiwai Pancasila, disemangati asas kekeluargaan, memancarkan wibawa, serta menumbuhkan daya mampu untuk membawa serta masyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui pemahaman terhadap nilai-nilai leluhur Pancasila, maka pada dasarnya ideologi Pancasila tidak hanya sebatas ideologi bangsa Indonesia, akan tetapi terkait dalam pembentukan kemampuan bagi warga negaranya, khususnya seorang pemimpin, untuk dapat menata diri dengan lingkungan sosialnya. Pengetahuan akan proses-proses sosial memungkinkan untuk memperoleh pengertian mengenai segi yang dinamis dari kepemimpinan. Hubungan sosial yang dinamis serta perubahan-perubahan yang akan terjadi dan dapat menyebabkan goyahnya cara hidup yang ada, sehingga penerapan konsep Pancasila dapat memberikan dampak positif bagi pola hidup, yang kemudian dapat merujuk terciptanya kepemimpinan yang toleran dan bisa memberikan kebermanfaatan bagi kemajuan bangsa Indonesia. Karakter dan sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang pemimpin yang berbasis nilai Pancasila adalah: yang pertama, pemimpin dapat menyatukan dan memberi arah tujuan yang jelas, yaitu berkomunikasi, membuat tim merasa aman, membuat sebuah arrangement dan menjadi sebuah komunitas yang searah.
sesuai dengan nilai Pancasila, khususnya pada sila ketiga, yaitu dapat menuntun masyarakat untuk mencapai tujuan bersama-sama. Yang kedua, pemimpin yang cepat dalam membuat keputusan. Pemimpin perlu mengevaluasi dan mengontrol tim bersama-sama. Feedback atau masukan perlu dilakukan secara konstan dan harus berani mau menerima, mendorong, dan memotivasi tim untuk memberikan feedback terhadap kepemimpinan demi kemajuan bersama. Yang ketiga, pemimpin yang dapat mengembangkan potensi anggotanya. Pada sila kedua Pancasila dijelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak asasi yang harus dipertahankan dan diberi kebebasan. Untuk itu, pemimpin harus dapat mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat dan memberi kebebasan dalam kontribusi dan berpendapat. Pemimpin yang memiliki karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila telah dapat dikategorikan sebagai seorang pemimpin yang ideal, terutama karena di Indonesia yang menganut paham demokrasi dengan Pancasila sebagai pedomannya. Pemimpin yang telah mampu menerapkan kelima nilai yang ada pada sila Pancasila berarti pemimpin tersebut telah memiliki segala karakter dan sikap dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya. Terlebih adalah untuk mempengaruhi dan menjadi panutan bagi pengikutnya. Kepemimpinan yang berdasarkan nilai Pancasila dapat dijadikan sebagai perantara dan alat untuk pemersatu bangsa. Dengan memiliki karakter yang berdasar pada sila pertama, pemimpin yang konsisten dalam ibadahnya dan menerapkan sikap dan perilaku yang diajarkan oleh agama akan dapat menjadi panutan bagi masyarakat untuk sama-sama taat dan menerapkan ajarannya masing-masing. Seorang pemimpin juga harus memiliki sikap toleransi dan tidak membeda-bedakan masyarakatnya yang memiliki agama berbeda-beda. Pemimpin juga harus menuntun masyarakat agar dapat bersikap saling menghargai antar sesama agama. Hal ini akan menjadi pintu awal dalam menuntun masyarakat menuju persatuan bangsa. Masyarakat Indonesia memiliki beragam macam agama yang harus berjalan secara selaras dan saling bahu-membahu agar dapat tercipta perdamaian dan persatuan. Hal ini bisa diwujudkan melalui pengaruh dari sosok pemimpin yang mampu menerapkan karakter berdasarkan nilai sila pertama Pancasila. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Hak-hak tersebut berupa hak untuk memperoleh kebebasan berpendapat, berkembang, memperoleh keadilan, dan lain sebagainya. Setiap masyarakat di Indonesia memiliki hak tersebut yang harus dipertahankan dan dilindungi. Pemimpin yang berkarakter nilai Pancasila sila kedua patut untuk ikut melindungi hak asasi dari setiap masyarakatnya, serta menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai dalam segala keputusan maupun pendapat yang dikemukakan oleh masyarakat kepada pemimpin dan antar masyarakat. Dengan menerapkan hal tersebut, maka akan tercipta suatu kondisi yang damai, penuh toleransi, dan tidak membeda-bedakan sehingga dapat terciptanya suatu persatuan. Dalam karakter berdasar sila ketiga Pancasila, pemimpin harus lebih dapat untuk membentuk suatu hubungan yang baik antara pemimpin dan masyarakat. Pemimpin harus mampu untuk mengajak masyarakatnya dalam mencapai tujuan negara bersama-sama dan tidak hanya mementingkan kepentingan golongan maupun pribadi. Sesuai dengan bentuk pemerintahan Indonesia yang bersifat demokrasi. Kerakyatan yang harus dijunjung adalah berarti bahwa seorang pemimpin harus memiliki sikap dan perilaku keterbukaan, konsistensi, dan kepastian dalam implementasi kebijakan, serta dapat menyatu dengan mereka yang menjadi aspiratif, bebas dalam batas-batas kebersamaan berbangsa. Hal ini berkesinambungan dengan nilai sila ketiga, di mana
Peran dan partisipasi rakyatlah yang harus dijunjung dan dikembangkan oleh pemimpin. Pada sila kelima atau terakhir dari Pancasila yang berbicara mengenai keadilan adalah bahwa seorang pemimpin harus mampu untuk bersikap adil kepada seluruh rakyatnya tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Indonesia terdiri dari berbagai macam daerah yang memiliki kondisi serta permasalahannya masing-masing. Dengan begitu, setiap daerah dan masyarakat memiliki cara penyelesaian masalah yang berbeda-beda, tergantung dengan kondisinya. Seorang pemimpin harus mampu memberikan solusi dan perlakuan yang tepat dan berbeda tiap daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah tersebut. Maka, seluruh kebutuhan daerah dan masyarakat akan terpenuhi secara adil dan sesuai keinginannya masing-masing.